Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di Makassar ricuh. Massa mengadang mobil box yang melintas dan membakar ban di tengah jalan. Kericuan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di pertigaan Jalan Hertasing, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong hingga nyaris adu jotos tak terhindarkan saat petugas mengalau sejumlah massa yang hendak menyandera paksa beberapa mobil box sebagai panggung orasi. Mahasiswa menuntut pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 dan fokus ke pemilihan ekonomi. Demo mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan diwarnai adu mulut saat mengadang mobil yang hendak melintas. Sementara itu, unjuk rasa mahasiswa di Makassar ricuh setelah massa mengadang mobil box yang melintas dan membakar ban di tengah jalan. Adu mulut antara pendemo dengan polisi terjadi lantaran sejumlah pendemo berusaha memblokir jalan dengan menahan sebuah mobil truk pengangkut barang hingga nyaris ricuh. Tidak hanya menahan mobil, mahasiswa juga membakar ban bekas dan menutup Jalan Persatuan Raya Sinjai Utara, Sulawesi Selatan siang tadi. Aksi ini menyoroti kinerja Presiden Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang dianggap kurang baik. Sementara massa yang tergabung dari buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari biaya pendidikan gratis saat pandemi hingga penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, massa yang tergabung dari aliansi buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta siang tadi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari biaya pendidikan gratis saat pandemi, pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, serta perlindungan kepada kaum buruh di semua sektor. Tak hanya itu, massa juga meminta mengusut tuntas kasus korupsi BPJS, mengembalikan pegawai KPK yang tak lolos TWK ke instansi mereka, serta menuntut demokratisasi dan kebebasan berekspresi di kampus diterapkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyatakan akan menggelar aksi media guna menyoroti 7 tahun pemerintah Presiden Jokowi. Aksi media ini dilakukan lantaran pemerintah cenderung menanggapi suatu isu jika sudah menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Untuk menjaga keamanan, polisi bersiaga mengawal aksi ini. Mereka menutup jalan dengan kawat berduri dan menyiagakan kendaraan taktis di kawasan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Istana Negara kembali menjadi sasaran aksi mahasiswa. Bersama elemen buruh, mereka datang dengan jumlah besar dengan tuntutan janji-janji Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ribuan pengunjuk rasa yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa membawa spanduk dan berorasi untuk menyuarakan aspirasi terkait evaluasi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak pukul 2 siang tadi tak menyurutkan semangat demonstran. Bahkan massa demo menggunakan jas hujan dan topi. Personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP berdiri mengawal aksi agar berjalan tertib. Massa membubarkan diri petang tadi. Dengan pengeras suara, polisi mengucapkan terima kasih kepada massa atas aksi yang tertib. Massa bahkan mengumpulkan sampah yang ada di jalan menggunakan kantong plastik. Sementara kawat berduri dan barikade polisi belum dilepas. Namun, Jalan Merdeka Barat masih ditutup untuk kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Buruh dan mahasiswa menyampaikan banyak tuntutan dalam demonstrasi hari ini di Jakarta. Sementara pihak istana mengklaim seluruh tuntutan mahasiswa telah disampaikan KSP kepada Presiden. Memang mengakui sering memberikan kritikan gitu ya kepada pihak pemerintah. Ya tapi kalau pemerintah mengevaluasi dan bercermin gitu ya, berkali-kali berbagai macam regulasi dan kebijakan itu banyak tidak membuat keterbukaan. Sejak dari awal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang bukan dari suara rakyat yang didengarkan, tapi dari kepentingan investasi. Jadi kalau kemudian hari ini bicara tentang persoalan penyelamatan gitu ya, seharusnya tidak ada yang dikorbankan. Tapi kami sebagai kaum buruh tadi, kita tidak menampik bahwa pemerintah harus membuat bagaimana kerjanya persoalan birokrasi untuk melakukan penyederhanaan. Tapi prakteknya regulasi itu dilahirkan yang akhirnya memberikan dampak negatif mayoritas terhadap para pekerja hari ini. Ya, tanggapan yang kami ingin berikan adalah bagaimana tuntutan kami yang ketiga pada waktu itu ketika udah kami sarankan bagaimana solusi tuntutan rakyat tersebut terrealisasi, adanya tuntutan tersebut terrealisasi. Kebijakan upscaling, Bapak Presiden mengeluarkan yang disebut dengan kartu prakerja. Sampai hari ini kurang lebih hampir 5,9 juta orang yang mengakses kartu prakerja ini. Kemudian secara untuk rescalingnya, Bapak Presiden itu mengeluarkan pemerintah mengeluarkan PP 37 nomor 37 tahun 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya apa? Artinya melalui PP ini nantinya mereka buruh yang misalnya masih dalam masa produktif tapi mereka mengalami PHK, mereka akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama insentif, kemudian mereka akan di training dan juga mereka akan mendapatkan bisa dihubungkan dengan pasar kerja. Terkait dengan tuntutan mahasiswa, 12 tuntutan mahasiswa atau selusin tuntutan mahasiswa, hari ini barang itu sudah disampaikan Bapak Kepala Staf kepada Bapak Presiden. Dan arahan Bapak Presiden itu meminta agar barang itu diberikan tanggapan, dilihat, dikaji. Dan Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kedeputiannya untuk memberikan tanggapan terkait 12 lusin itu. Dan hal ini juga sudah saya komunikasikan langsung kepada Bung Kahar. Memang untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan jawaban, kita butuh waktu. Tidak bisa dengan tergesa-gesa kita memberikan jawaban, tetapi ayo nanti kita lihat, dan dalam waktu dekat ini Bapak Kepala Staf juga sudah menjanjikan akan mengundang rekan-rekan BMSI untuk berdialog terkait tuntutan-tuntutannya tersebut, Mas. Demonstrasi di kawasan Patung Kuda sore tadi berimbas pada kemacetan di ruas jalan sekitar Monas. Informasinya sesaat lagi.